Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam Zoom ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Zaini Al-Banjari beserta rekan saya. Saya Naila Safrina. Izinkan kami untuk mempresentasikan tentang strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan bahwa dakwah Rasulullah di Madinah ini adalah masa di mana umat Islam berkembang dengan pesatnya dan pengikutnya terus-menerus bertambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang berkedaulatan. Karena itu, timbullah keperluan untuk membentuk syariat dan peraturan-peraturan bagi masyarakat untuk mengatur hubungan antara anggota masyarakat satu sama lain. Nah, karena itu Rasulullah juga membentuk strategi untuk dakwah Rasulullah di Madinah. Strategi yang pertama dilakukan oleh Rasulullah di Madinah yaitu Rasulullah mendirikan tempat ibadah yang kemudian diberi nama Masjid Nabawi. Nah, di tempat inilah dakwah Rasulullah dimulai, yaitu dengan melakukan sholat berjamaah, pengenalan dan penanaman ibadah mahdoh, muamalah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, sehingga wilayah di sekitar masjid juga menjadi ramai. Kemudian Rasulullah juga membangun jalan raya di sekitar masjid dan jembatan-jembatan untuk menghubungkan tempat wilayah satu dengan wilayah lainnya, sehingga interaksi masyarakat semakin luas dan lama-kelamaan wilayah sekitar masjid menjadi pusat kota dan pemukiman. Pesatnya pembangunan kota Madinah juga menyebabkan adanya migrasi dari tempat lain, sehingga Madinah menjadi kota terbesar di Jazirah Arab, dan masyarakat Muslim mulai berkembang besar. Hal itu menimbulkan kecemburuan pada masyarakat Yahudi dan Nasrani. Nah, karena kecemburuan tersebut, Nabi membuat peraturan untuk menata masyarakat agar tidak terjadi permasalahan yang besar. Ini untuk foto gambar Masjid Nabawi. Nah, karena kecemburuan tadi kan Rasulullah jadi membentuk tatanan masyarakat. Cara-caranya yaitu Rasulullah mempersatukan golongan Yahudi dari Bani Koinuko, Bani Nazir, dan Bani Quraizoh. Rasulullah juga membuat piagam Madinah. Dan saat membentuk tatanan masyarakat itu, Rasulullah juga mengutamakan musyawarah dan keadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaini. Baik, yang ketiga, mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Tiada contoh penghentian permusuhan yang terbaik sepanjang sejarah manusia, melainkan perdamaian antara Bani Aus dan Khazraj yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu suksesnya hingga mampu mensaudarakan orang-orang yang sebelumnya saling membunuh. Jangankan terjadi pertengkaran pun tidak pernah terjadi lagi hingga saat ini. Dua suku yang sering bertikai ini disatukan untuk kemudian mereka melebur menjadi kaum Ansor yang menolong hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkuat persatuan di antara mereka dan dengan suku-suku lain yang berada di Madinah. Yang keempat, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Di samping membangun masjid sebagai pusat perkumpulan dan persatuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan langkah lain yang merupakan sesuatu yang paling indah yang pernah ditorehkan dalam sejarah, yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Persaudaraan berdasarkan agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah, sehingga suasana menjadi lebih damai dan aman. Ketika berhijrah ke Madinah, banyak kaum muslimin Makkah yang menderita kemiskinan karena meninggalkan harta kekayaannya untuk tinggal di Mekah.
Untuk mengatasi hal tersebut, Nabi Muhammad SAW mengikat persaudaraan baru antara kaum Muhajirin dan Ansor. Sebagai misalnya, Abu Bakar As-Siddiq dibersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair, Ja'far ibnu Abi Thalib dengan Muaz ibnu Jabal, dan lain sebagainya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Naila. Nah, Rasulullah juga menanamkan nilai-nilai moral kepada masyarakat Madinah. Nah, hal-hal yang diajarkan itu antara lain Rasulullah mengajarkan berakhlak baik sesuai tauhid, mengajarkan ibadah dan ketaatan, adab kasih sayang dan bersaudara, mengajarkan pendidikan dan perilaku mulia, serta Rasulullah juga mengajarkan masyarakat untuk menjunjung keagungan dan kemuliaan. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.